Nah, kita belajar sekarang filosofi-filosofi dari minimalisme. Yang pertama, filsafat cukup. Hidup ini sebenarnya tidak mengejar lebih kalau kita tidak ingin masalah. Kata Sokrates, rahasia bahagia engkau tahu tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kapasitas untuk bisa menikmati lebih sedikit. Jadi kamu latihanlah bukan punya banyak hal yang kamu inginkan, tapi latihanlah bisa menikmati yang lebih sedikit dari yang kamu miliki. Itu akan membuatmu bahagia. Jadi kembangkan dirimu ke level bisa menikmati yang sedikit, bukan ke level punya banyak hal, punya banyak barang. Nah, nanti kalian akan bahagia. Jadi kalau fokusmu hanya memiliki sesuatu, tadi kamu merasa berarti dengan punya banyak, ayo sekarang latihan kamu tetap merasa berarti meskipun punya sedikit. Ini namanya bisa menikmati yang sedikit, merasa cukup dengan yang sedikit. Selanjutnya kata Sokrates, dia yang tidak puas dengan apa yang dia miliki tidak akan puas dengan apa yang dia ingin miliki. Kalau kita tidak puas dengan yang kita miliki sekarang, biasanya kan kita menginginkan sesuatu. Percaya kalau yang kita inginkan itu tercapai, kita juga tidak akan puas juga. Karena yang kita kejar kepuasan dalam kepemilikan. Sementara manusia itu punya tabiat tamak tadi. Kalau sekedar keinginan, tidak pernah ada habisnya. Coba kalian tanya, siapa orang paling sukses di dunia? Terus kamu tanya, sudah selesai kah? Tidak pengen apa-apa? Mesti masih banyak. Masih pengen ini, masih pengen itu. Tidak ada habisnya. Jadi, ayo latihan untuk bisa puas dengan yang kita miliki sekarang. Di situ kuncinya kebahagiaan sebenarnya yang diajarkan oleh minimalisme tadi. Dan ini dikuatkan oleh Lao Tzu yang bilang orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang kaya. Jadi definisi kaya menurut Lao Tzu itu ya orang yang merasa cukup. Jadi kalau ada yang tanya, sampean ini orang kaya apa orang miskin? Itu jawabannya bukan kamu punya apa, hartamu berapa, tapi kamu puas atau tidak dengan yang kamu miliki sekarang. Kalau kalian merasa puas dengan yang dimiliki sekarang, kalian orang kaya. Jadi tidak usah nunggu nanti lulus, nunggu S2 jadi dosen, terus gaji besar, terus bisa macam-macam, beli macam-macam, baru kamu berani mengklaim kaya. Sekarang juga kamu bisa jadi orang kaya dengan menerima apapun, menyukai apapun yang sekarang kamu miliki. Itulah orang kaya. Dan dikuatkan oleh Gandhi. Kalau kata Gandhi, hiduplah dengan sederhana agar orang lain juga dapat hidup. Kalau ini mikir orang lain. Kalau semua orang serakah, ya nanti isinya konflik tabrakan. Kita harus ngerti kapan kita berhenti. Sudah, saya sampai ini saja, biar yang lain dapat space. Kalau hari ini kan orang yang kaya misalnya relasinya banyak, ya tambah jaya, tambah jaya, tambah jaya. Yang lain tidak kebagian space, tidak kebagian ruang untuk berkembang. Nah, sekarang dibalik, saatnya kita berbagi. Meskipun sekedar berbagi waktu, berbagi ruang, berbagi kesempatan untuk yang lain. Dengan kita berhenti mengikuti ketamaan kita. Jadi rumus filosofis pertama, hidup minimalis itu merasa cukup.
kita kaya sudah dan tuntas hidup kita.